Hai guys, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini, saya akan menceritakan kembali lanjutan film yang berjudul Vikings Valhalla yang dirilis tahun 2022, season 1 episode 5 dan 6. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Di awal episode ini, Harald dan Freydis yang baru selesai Indihoy sedang berbincang-bincang. Mereka saling mengutarakan rasa cintanya dan prospek ke depan. Freydis katakan akan memberikan semua demi cintanya. Sementara Harald akan memberikan takdirnya kepada Freydis, yaitu sebagai Raja Norwegia. Dan ia berharap jika itu terjadi, ia akan menghentikan kebencian antara penyembah dewa dan Kristen dan menjadikan Norwegia sebagai negara yang mencintai keberagaman. Scene berlanjut. Pasukan sedang berjaga-jaga di pinggir dermaga Kattegat. Saat itu, terdengarlah suara bayi. Yang ternyata, bayi tersebut ada di perahu yang hendak ke dermaga. Di perahu tersebut, ada banyak sekali kepala-kepala orang Uppsala. Dan ada seorang perempuan yang disalibkan, yang adalah ibu dari bayi tersebut. Di tempat berbeda, tepatnya di kerajaan Inggris, Godwin dan Edmund sedang berbincang-bincang mengenai Raja Canute yang sedang pergi ke Denmark. Edmund merasa itu adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan Inggris kepadanya. Lalu Godwin melarangnya dengan mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan dengan gegabah karena ia sudah menikahi Ratu Emma dan Raja Canute mengirim orang tuanya yaitu Raja Sweyn-Forberg untuk menggantikannya sementara waktu. Scene berlanjut. Saat bayi yang ada di perahu sampai di dermaga Kattegat, Freydis katakan bahwa itu adalah ulah dari Geir. Sontak Jack Hakon memerintahkan mereka untuk pergi ke Uppsala. Saat itu juga, sementara di kerajaan Inggris, Ratu Emma didatangi oleh ayah dari Raja Canute. Mereka berbincang-bincang. Raja Sweyn mengatakan bahwa ia meragukan Ratu Emma bisa membantu Raja Canute mengendalikan kerajaan Inggris. Namun, Ratu Emma meminta agar ia diberi kesempatan untuk membuktikannya. Di tempat berbeda, Freydis, Leif, Harald, Liv dan seluruh pasukan yang ikut dengan mereka telah sampai di Uppsala. Mereka sangat terkejut melihat banyak sekali mayat dan tempat tersebut sudah sangat hancur. Lalu Leif meminta agar semua berpencar untuk mencari manakala ada yang masih hidup. Saat mereka semua berpencar, Leif dan Harald mendengar ada suara, sehingga mereka mendekati suara tersebut yang ternyata ada beberapa anak perempuan yang sembunyi di sana. Lalu mereka dibawa kepada Freydis. Saat ditanyai oleh Freydis, ternyata itu diperintahkan oleh Geir agar memberikan informasi bahwa Geir dan pasukannya akan menghancurkan Kattegat dan membunuhnya. Scene berlanjut. Godwin mendatangi Raja Sweyn, yaitu ayah dari Raja Canute. Lalu beberapa waktu kemudian, bangsawan yang bernama Sigurd dari Wessex juga dipanggil ke hadapannya. Saat itu, Raja Sweyn katakan dia merasa terhina dengan permohonan Sigurd kepada Edmund agar membantunya untuk tidak membayar pajak. Sehingga ia dibunuh oleh Raja Sweyn tepat di hadapan Godwin, yang juga memberikan pesan agar tidak ada pengkhianatan kepadanya dan Raja Canute. Di tempat berbeda, Leif dan Liv yang sedari awal sudah berencana untuk mengikuti atau mencari Geir dan pasukannya, merencanakan untuk beristirahat sejenak. Saat mereka beristirahat,
Liv katakan, ia sangat bangga dengan Leif yang begitu tangguh dan pemberani. Namun Leif katakan, sebenarnya itu karena Liv ada di dekatnya. Scene berlanjut. Ratu Emma didatangi Edmund dan Godwin yang bertujuan untuk memberikan hadiah atas pernikahannya dengan Raja Canute. Hadiah itu adalah kalung yang dulu punya ibunya sewaktu diberikan oleh Raja Edgar yang adalah mertua ibunya sewaktu menikah dulu. Di tempat berbeda, Olaf mendatangi Keir ke markasnya. Saat itu mereka berbincang-bincang seputar mereka dulu. Dan Keir menanyakan apa tujuan Olaf mendatanginya. Lalu Olaf katakan bahwa ia membutuhkan bantuannya agar bisa menjadi Raja Norwegia yang berlandaskan kekristenan. Sontak hal itu disetujui oleh Keir dengan syarat dia diizinkan mendirikan gereja yang besar di Kattegat. Keir juga menceritakan kepada Olaf kenapa ia mau membantunya, yaitu Keir ingin menghancurkan para penyembah berhala dan Freydis. Sontak hal itu direspon baik oleh Olaf karena ia juga mempunyai dendam bagi Freydis karena membunuh rekannya waktu dulu. Beberapa waktu kemudian, Leif dan Liv sudah berada di dekat markas Keir. Mereka melihat di sana ada bendera pasukan Olaf yang menandakan bahwa mereka bekerja sama. Sementara di tempat berbeda, Raja Edmund dan Godwin mendatangi bangsawan-bangsawan Inggris di hutan yang bertujuan mengumpulkan suara agar mendukung Edmund kembali menjadi raja. Lalu Edmund mengajak Godwin berpacu kuda. Saat Edmund mengendarai kudanya, ia terjatuh yang membuatnya sekarat. Yang ternyata itu adalah rencana Godwin untuk menyingkirkannya. Lalu seluruh bangsawan dan Godwin mendatangi Raja Sweyn dan memberitahukan akan kematian Edmund. Sehingga itu menandakan bahwa Raja Canute satu-satunya Raja Inggris yang tersisa. Scene berlanjut. Leif dan Liv sudah sampai di Kattegat dan menjumpai Jarl Hakon, lalu memberitahukan bahwa Olaf bergabung dengan Keir yang berencana menyerang Kattegat. Sehingga Hakon meminta mereka bersiap-siap dan memata-matai seberapa besar dan kuat pasukan Keir dan Olaf. Di tempat berbeda, tepatnya di kerajaan Inggris, Ratu Emma mendatangi mayat Edmund yang sedang dibersihkan oleh petugas. Saat ia melihat-lihat mayat tersebut, ada hal yang aneh, yaitu ada bekas tusukan di jantungnya. Sehingga ia memanggil Godwin dan Raja Sweyn, ayah Raja Canute, lalu menginterogasi Godwin yang adalah orang pertama menolong Edmund dan menanyakan bekas tusukan yang ada di jantung yang membuat ia ketakutan. Sementara di Kattegat, seluruh pasukan bersiap-siap akan kedatangan pasukan Keir dan pasukan Olaf. Scene berlanjut. Ratu Elphigif berada di kerajaan Inggris dan bertemu dengan Raja Sweyn yang tujuannya adalah mengambil yang menjadi haknya, yaitu sebagai istri Raja Canute. Namun Raja Sweyn katakan itu tidak mungkin karena mereka menikah secara kafir, bukan secara Kristen. Sehingga itu dikatakan tidak menikah secara sah. Lalu Ratu Elphigif katakan, apabila itu benar, berarti ia harus siap kehilangan Norwegia karena Olaf sudah merencanakan sesuatu untuk menginvasi Denmark dan menyatukannya dengan Norwegia. Dan juga katakan bahwa ia membawa seluruh armadanya ke Inggris yang membuat Raja Sweyn ketakutan, geram, dan ingin membunuhnya. Di tempat berbeda, tepatnya di Kattegat, Arne menjumpai Leif Erikson. Saat itu, mereka berbincang-bincang mengenai yang terjadi sewaktu di kapal menuju Inggris, di mana Leif membunuh ayahnya. Tetapi Leif katakan ia hanya membela diri, lalu melanjutkan perkataannya bahwa Erne adalah pejuang hebat bagi orang-orang Kattegat, sehingga sudah sepatutnya ia berjuang untuk bangsa dan keyakinannya, sehingga mereka pun akhirnya berdamai. Dan beberapa waktu kemudian, datanglah kuda membawa pengintai mereka
yang sudah tewas dibunuh oleh Olaf dan pasukan Keir, sehingga Harald berencana menyerang mereka, namun Leif melarangnya. Scene berlanjut, tepatnya di istana kerajaan Inggris. Pertemuan antara Ratu Elfigif dan Ratu Emma pun terjadi. Mereka membahas mengenai posisi mereka sebagai istri dari Raja Kenot. Dan dari perbincangan mereka, Ratu Elfigif yang lebih diuntungkan daripada Ratu Emma, mengingat posisi mereka sedang dikepung oleh armada yang dibawa oleh Ratu Elfigif. Sehingga Ratu Emma menemui Raja Sweyn dan berencana membantunya untuk memenangkan semua demi Raja Kenot. Di tempat berbeda, Ser Hakon sedang memberikan himbauan kepada masyarakatnya yang berada di Kattegat. Dia memberitahukan bahwa mereka akan menghadapi masalah dalam waktu dekat, sehingga mereka membutuhkan bantuan para dewa. Hakon katakan ia akan merekrut seseorang untuk pergi ke Asgard dan menyampaikan permohonan bantuan kepada Aesir. Saat itu, ada seorang pria yang bernama Audun Hoskoldsson menyodorkan dirinya untuk pergi menyampaikan pesan tersebut, dan Hakon merestuinya. Scene berlanjut. Saat Ratu Elfigif sedang berada di luar kerajaan, ia didatangi oleh Godwyn dan menyampaikan bahwa Ratu Emma itu sangat cerdas, sehingga ia menawarkan dirinya untuk membantu Raja Elfigif mendapatkan tahta ratu di Inggris dan menyingkirkan Ratu Emma. Di tempat berbeda, Harald telah memutuskan untuk pergi dari Kattegat dan bertemu dengan Olaf, yang tujuannya adalah bergabung dengan pasukan Olaf dan Keir. Bersambung. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.